Yang nyepelein profesi mekanik itu banyak ya. Nanti dikasih upah tinggi, dibilang kemahalan. Dia nggak tahu kerja kita gimana. Kadang sampai tengah malam, kadang sampai pagi juga. Kadang ditipu orang, kadang ditipu pelanggan. Banyak sih kalau profesi mekanik tuh minusnya. Terus kebanyakan orang komen kalau cuman bisa ganti part itu bukan bengkel namanya. Gini saya jelasin. Yang namanya bengkel dan mekanik itu udah salah satu pasangannya, keterkaitan, saling keterkaitan. Jadi kalau apa yang ada di bengkel itu, mobil masuk misalkan, yang diutamakan itu menganalisa apa kerusakannya. Di situ sebetulnya inti dari mekanik tersebut, mencari penyebab, terus mencari hal yang dikeluhkan oleh si pemilik mobil. Misalkan nih mobil berebet atau apa, yang dicari itu inti mekanik itu mencari kesalahan yang ada pada mobil tersebut. Jadi kadang orang menyepelekan, kerjanya sedikit kok minta bayaran mahal. Memang betul kerjanya sedikit ya memang, tapi mencari penyebabnya itu yang mahal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang bilang kalau cuma bisa ganti-ganti part itu bukan bengkel namanya. Gini sebenarnya, pihak bengkel itu atau mekanik itu tentu udah menganalisa mana barang yang bisa diganti, mana yang enggak. Misalkan nih, busi mati, masa iya mau diperbaiki? Tentu harus diganti. Jadi intinya sederhananya gitu. Ada part memang yang harus diganti dan mana part yang bisa diperbaiki. Kalau untuk alasan keamanan dan kenyamanan, biasanya memang pihak mekanik itu lebih menyarankan mengganti baru daripada repair. Seperti shock breaker misalkan. Kalau sudah kena, memang bisa disuntik, tapi alangkah lebih baiknya diganti. Karena harganya tuh nggak terlalu mahal. Misalkan kalau untuk Toyota Avanza aja 1.500.000 sudah dapat orisinilnya. Jadi pihak-pihak seperti itu malah kadang dia lebih mau menyuntik shock breakernya daripada mengganti. Alasannya lebih murah. Sebenarnya gini, betul pepatah mengatakan makanlah sesuai ukuran perutmu. Ya, gimana ya? Ya, makanlah sesuai ukuran perutmu. Misalkan kita makannya 1 centong, ya ambil nasinya 1 centong. Jangan ambil nasinya 2 centong, nanti nggak muat kan di perut. Sama halnya mobil. Pilihlah mobil yang bisa kita kasih makan gitu. Peliharalah yang bisa kita kasih makan. Jadi kalau setaranya Jepang ya Jepang. Kalau udah sanggup Eropa atau build up ya build up. Karena sama-sama tahu ya harga part itu beda-beda gitu kan. Jadi keluh kesah mekanik itu sebenarnya banyak sih. Tapi banyak juga yang nggak mau ambil ribet dan ngeluhin ke pelanggannya. Jadi di sini sebenarnya saling memahami aja antara mekanik dan pemilik mobil. Oke ya, sekian, terima kasih.